Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor terbentuknya atau munculnya opini publik. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai pengertian opini, pengertian publik, pengertian opini publik, dan contoh-contoh opini publik yang ada saat ini yang berkembang di tengah berbagai isu yang ada di negeri kita saat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai faktor-faktor yang membentuk, yang menciptakan adanya opini publik itu. Saudara sekalian, yang pertama, opini publik akan terbentuk ketika ada isu. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi adanya opini publik adalah adanya isu. Isu adalah suatu situasi, kejadian-kejadian terkini, kontemporer, yang tidak memiliki kesepakatan atau di dalam masyarakat terdapat ketidaksepakatan. Jadi isu ini adalah suatu situasi, suatu kejadian, satu fenomena yang begitu menarik, yang penting, yang menjadi pembicaraan, yang menjadi perhatian, yang menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Jadi isu ini adalah segala sesuatu perkembangan yang penting, yang menarik mengenai hal-hal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak yang menyangkut kebijakan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentu itu menyangkut hajat hidup orang banyak, atau menyangkut perilaku-perilaku para pejabat, atau yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di sektor ekonomi, di sektor pemerintahan, di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang hukum, pertahanan, keamanan, hal-hal yang menyangkut kenegaraan, perkembangan-perkembangan yang terjadi yang membutuhkan satu perhatian, yang menimbulkan satu dampak. Ini semua adalah isu. Jadi isu adalah segala sesuatu kejadian, situasi yang menimbulkan percakapan, yang menimbulkan perhatian begitu besar bagi publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kehidupan masyarakat. Itu adalah isu. Tentu ada isu yang sangat penting, isu yang memang strategis, dan ada juga isu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Karena mungkin isu itu hanya menjadi kehidupan seseorang, public figure, yang menjadi pembicaraan di masyarakat. Tentu dampak dari kehidupan seorang public figure, misalnya seorang artis, itu tidak mempengaruhi begitu besar, mengenai perkembangan kehidupan masyarakat. Namun jika isu itu menyangkut satu kebijakan publik, misalnya kenaikan harga BBM, tentu ini menyangkut kehidupan seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Jadi isu yang sangat tinggi nilainya adalah isu yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat pada umumnya, kehidupan seluruh masyarakat yang menyangkut keamanan, yang menyangkut ekonomi, yang menyangkut
ketertiban masyarakat, ya, pandemi, ya, itu semua hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi isu, yang akan menjadi perhatian, yang akan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Jadi saudara sekalian, ini adalah faktor yang pertama yang mendorong munculnya opini publik, yaitu adanya isu, terutama isu-isu strategis, isu-isu yang sangat penting yang menyangkut kehidupan masyarakat, kehidupan seluruh warga, kehidupan bangsa. Ya, tentu ini adalah isu yang sangat strategis yang perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat. Saudara sekalian, faktor yang kedua adalah adanya kelompok atau masyarakat yang berkepentingan dengan isu itu. Mungkin satu isu, suatu kejadian, satu fenomena hanya menyangkut kehidupan satu kelompok dalam jumlah yang kecil, ya. Tentu berbeda jika satu isu itu menyangkut kehidupan seluruh masyarakat. Jadi, opini publik akan muncul ketika ada isu dan mempengaruhi kepentingan satu kelompok masyarakat atau seluruh masyarakat. Semakin banyak warga yang terkena dampak dari isu itu, maka nilai strategis suatu isu itu juga semakin tinggi. Dan tentu masyarakat, kelompok yang berkepentingan terhadap suatu isu juga akan semakin banyak jika isu itu menyangkut kehidupan seluruh masyarakat. Ya, misalnya kenaikan harga BBM. Nah, kelompok masyarakat ini adalah kumpulan-kumpulan individu yang dipengaruhi oleh kegiatan atau aktivitas atau kebijakan tertentu, sehingga masyarakat atau kelompok yang terkena dampak ini tentu akan menyampaikan pendapat, menyampaikan usulan, menyampaikan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami. Jadi saudara sekalian, faktor kedua yang memunculkan adanya opini publik jika ada sekelompok orang atau masyarakat yang mengalami satu dampak terhadap satu isu. Kelompok atau masyarakat inilah yang berkepentingan untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan, apa pendapat mereka, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka alami terhadap satu kejadian atau terhadap satu kebijakan. Ini adalah faktor yang kedua, yaitu adanya sekelompok orang atau masyarakat yang berkepentingan terhadap satu isu. Saudara sekalian, faktor yang ketiga adalah adanya totalitas pendapat, adanya diskusi, adanya pertukaran pesan, adanya sintesa dari pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat atau di dalam kelompok itu. Tentu masyarakat atau kelompok yang terkena dampak dari sebuah kebijakan atau dari satu isu akan menaruh perhatian yang besar dengan adanya fenomena, adanya kejadian atau situasi itu. Dan mereka akan menaruh perhatian yang besar pada isu itu, karena ini menyangkut dampak satu isu, dampak satu kebijakan terhadap kehidupan kelompok atau masyarakat itu. Nah, saudara sekalian, ketika satu isu berkembang di masyarakat, maka masyarakat itu akan melakukan diskusi, melakukan percakapan, akan melakukan sharing pendapat. Ya. Di dalam pertukaran pendapat itulah terjadi beberapa sudut pandang.
terjadi pro kontra, terjadi satu diskusi, ya. Dalam proses diskusi itu nanti akan muncul pendapat-pendapat yang akan mewakili berbagai sudut pandang, berbagai kepentingan di dalam masyarakat itu. Jadi, faktor ketiga penyebab adanya opini publik yaitu adanya totalitas pendapat, opini, diskusi di antara kelompok masyarakat. Semakin intens suatu percakapan di dalam masyarakat mengenai isu, maka tentu saja isu itu akan semakin mendapat perhatian, ya, bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga akan mendapat perhatian dari media, akan mendapat perhatian dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Ini faktor yang ketiga, ya. Adanya totalitas pendapat yang berakumulasi dalam masyarakat. Itulah yang akan melahirkan satu opini dalam masyarakat. Faktor yang keempat adalah munculnya ekspresi dari pendapat-pendapat yang ada dalam masyarakat. Apakah itu berupa kata-kata, ucapan, tindakan, ya, baik secara langsung atau melalui media, sebagai perwujudan pendapat dari masyarakat terhadap isu itu. Ya, ekspresi pendapat itu macam-macam, ya. Ada yang melalui demo, ada yang melalui surat pembaca, misalnya di koran, di majalah, ada pembahasan diskusi di media sosial, ada diskusi yang panas di televisi, pada acara-acara diskusi, ya, di mana menghadirkan berbagai kelompok-kelompok dalam masyarakat, menghadirkan aktor-aktor, ya, dari pihak pemerintah, dari pihak profesional, dari pihak aktivis. Tentu ini akan menjadi satu perbincangan yang sangat intens yang difasilitasi oleh media. Disitulah orang-orang mengekspresikan pendapatnya, ya. Jadi saudara sekalian, ketika totalitas pendapat itu sudah sedemikian kuat, maka pendapat itu akan mengekspresikan dirinya melalui berbagai cara, baik berupa kata-kata, sikap maupun tindakan, baik secara langsung maupun melalui media. Jika satu isu itu demikian alot, maka proses ekspresi itu juga demikian lama terjadi, ya. Misalnya demo yang terjadi beberapa hari, beberapa minggu, ya. Begitu pula dengan diskusi di media, itu akan terus terjadi dalam beberapa waktu. Ya, ini menunjukkan bagaimana isu itu betul-betul mempengaruhi, ya, kehidupan masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Saudara sekalian, mungkin juga di kalangan masyarakat ada beberapa pendapat yang tidak diekspresikan, ya, yang disebut dengan spiral kebisuan, ya, pendapat-pendapat yang tidak diekspresikan. Ini adalah pendapat umum internal, pendapat yang hanya ada di dalam pikiran atau yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu secara terbatas. Jadi bisa saja satu opini itu tidak diekspresikan keluar, tidak disampaikan melalui media, tidak ada demo, tidak ada diskusi, tapi itu hanya menjadi satu kondisi internal di dalam masyarakat. Adanya kesadaran, adanya satu pikiran-pikiran mengenai satu isu, tapi tidak diekspresikan keluar. Itu adalah pendapat umum internal. Namun, opini itu bisa diekspresikan keluar menjadi pendapat eksternal. Jika ada kekuatan motivasi yang kuat dari para opinion leader,
dari masyarakat, ada motivasi yang kuat untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian ada peraturan-peraturan, kondisi, kelompok yang memungkinkan hal itu, di mana peraturan-peraturan atau kondisi sosial memang memungkinkan untuk menyampaikan ekspresi itu. Dan yang ketiga, tersedianya saluran-saluran komunikasi. Tentu opini publik yang disampaikan melalui media komunikasi akan lebih besar dampaknya, ya, lebih efektif untuk mengubah satu kebijakan dibanding satu opini yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut dalam ruang yang terbatas. Oleh karena itu, tersedianya media komunikasi ini juga menjadi satu faktor penentu dalam mengekspresikan opini publik yang ada di lingkungan internal menjadi pendapat umum eksternal. Nah, saudara sekalian, faktor yang kelima yang menentukan munculnya opini publik adalah jumlah orang yang terlibat. Tentu saja semakin banyak jumlah orang yang terlibat, maka kekuatan sebuah opini itu juga semakin besar. Apalagi kalau itu menyangkut kepentingan banyak orang, tentu akan banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, tidak berarti bahwa jumlah masyarakat yang terlibat itu harus mayoritas. Mungkin saja kelompok itu jumlahnya terbatas, bukan mayoritas. Tapi boleh juga pendapat itu memang didukung oleh kelompok mayoritas. Kemudian melibatkan sejumlah orang-orang penting, ya, opinion leader, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Tentu akan menjadi satu isu yang hangat dan akan lebih kuat jika satu opini publik itu didukung oleh tokoh-tokoh penting, orang-orang penting. Kemudian opini publik juga itu sangat berkaitan dengan intensitas perasaan dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang untuk menyampaikan pendapatnya yang membutuhkan banyak tenaga. Misalnya bagaimana masyarakat yang pergi demo tentu membutuhkan waktu dan tenaga. Bagaimana orang-orang yang menyuarakan kepentingannya, misalnya dengan menemui anggota dewan atau melalui media, tentu ini membutuhkan satu usaha yang keras, suatu perjuangan yang membutuhkan bukan hanya waktu tapi juga tenaga dan pikiran. Jadi saudara sekalian, faktor yang kelima ini menyangkut harus ada orang-orang yang terlibat, baik mayoritas maupun sebagian, kemudian melibatkan banyak orang dan intensitas perasaan dan usaha untuk menyampaikan kepentingan, menyampaikan opininya baik melalui media maupun secara langsung kepada pihak-pihak pembuat kebijakan. Nah, saudara sekalian, inilah 5 faktor yang menyebabkan munculnya opini publik, ya, yaitu adanya isu, adanya kelompok masyarakat yang berkepentingan, adanya totalitas pendapat, adanya ekspresi pendapat baik melalui kata-kata maupun tindakan, serta adanya dukungan dari jumlah orang yang terlibat, tokoh-tokoh maupun usaha dan kerja keras dari pihak-pihak yang memperjuangkan sebuah kepentingan melalui opini publik. Saudara sekalian, demikian faktor opini publik yang dapat kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.